Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersama-sama duduk dalam majelis ilmu dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman. Karena di sana ada saudara-saudara kita yang saat ini juga sedang diuji oleh Allah. Jangankan kok untuk duduk bermajelis ilmu dengan tenang, untuk bisa sholat 5 waktu pun dalam bayang-bayang sesuatu yang mungkin kita anggap menakutkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat aman, dua nikmat yang Allah berikan pada kita saat ini, mari senantiasa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kullu ni'matin, setiap nikmat, la yuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Bila suatu nikmat yang Allah berikan pada kita tidak kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah, tidak menjadikan kita semakin tunduk dan patuh pada perintah-perintah Allah, justru digunakan untuk memaksiati Allah, fahiya baliyah, maka nikmat ini sejatinya akan menjadi petaka bagi kita semua. Kenapa demikian? Summa latus alunna yauma idzin anin na'im. Karena nikmat tersebut nanti di hari kiamat akan dipertanyakan oleh Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa mengisi hari ini. Kalau katanya anak zaman sekarang weekend, nopo weekend niku? Nopo? Penghujung hari, apa ngono? Ya bolah wis. Intinya kita bisa mengisi hari-hari ini atau khususnya hari ini dengan bersama-sama duduk dalam majelis ilmu. Healingnya kita di masjid, healingnya kita di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sekali lagi ini sesi yang kedua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan
bukan menjadi pengantar tidur panjenengan. Ki sesi 2 rotok rawan, apa meneh nek wis mari kisen. Berat iki. Apa meneh wis mari kisen. Soale kok ono hawa-hawa ambu-ambune piye. Insyaallah. Ki rotok situasi yang kurang bersahabat. Ya mudah-mudahan bukan bismikallahumma amutu wa ahya yang dibaca pada pagi hari ini. Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana flyer yang tersebar, insyaallah tema kajian kita adalah apa? Persaudaraan di atas. Pertama, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Ini yang harus kita pahami, bahwa sesama muslim itu bersaudara. Al-mu'minu, bahwasanya seorang mukmin itu, atau al-muslimu, atau seorang muslim itu akhul muslim, ya, saudara yang lainnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, di mana beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara atas muslim yang lain. Dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan al-mu'minu lil mu'min kan bunyan, muslim satu dengan yang lain itu kal bunyan, seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'do, yang mana satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Dua hadis ini menjadi sebuah nasihat bagi kita semuanya. Ketika kita satu dengan yang lain sesama muslim itu bersaudara, maka hendaknya kita perhatikan sing jenenge dulur, yang namanya saudara. Kita tidak akan mungkin mendolimi, kita tidak akan mungkin menyakiti dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masalul mu'min, perumpamaan kaum mukmin itu fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perumpamaan kaum mukminin itu dalam hal saling mencintai, sayang menyayangi, bahu membahu, masalul jasad, ibarat satu tubuh. Idashtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahari wal humma. Jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain merasa sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.
Hadis ini ma'asyiral muslimin perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat benar-benar. Kita ini ibarat satu tubuh. Yang namanya satu tubuh, bila satu sakit maka semua akan merasakan sakit. Satu terkena duri maka seluruh tubuh terkena atau ikut merasakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal ini kepada kita semua. Dan kalau kita mau kembali membuka sejarah, catatan-catatan sejarah bagaimana Rasul mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor yang sebelumnya sebagian yang lain bahkan tidak kenal. Benar? Datang dari Mekah sampai ke Madinah, yang menjadikan satu dengan yang lain saling mencintai, saling mengasihi. Bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, tapi dipersatukan di atas agama. Gak kenal sebelumnya. Berbeda dengan saat ini mungkin, mohon maaf. Kita itu kadang-kadang kalau melihat di luar sana, kalau ada saudara muslim yang mohon maaf dari kalangan biasa, itu nyambutnya ya biasa, Pak. Tapi kalau dari kalangan rodok napa? Loh, iku nyambutnya Masya Allah. Padahal podo-podo. Kadang ini terjadi. Ya. Padahal saat sahabat-sahabat muhajirin sampai disambut semuanya dengan sambutan yang luar biasa. Mereka dipersatukan di atas agama. Ibarat satu tubuh. Makanya sampai pernah kita sampaikan, sing di omah loro ya dibagi, sing di omah siji nggih dikasih sekat. Karena mereka saudara. Ini loh yang coba mari bersama-sama kita tumbuhkan. Kita ini ibarat satu tubuh, ibarat satu bangunan. Maka sudah selayaknya seorang mukmin memperhatikan masalah ini. Yashuddu ba'duha atau yashuddu ba'duhu ba'dha, satu dengan yang lain saling menguatkan. Bukan kita tidak mau tahu urusan kita. Makanya kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah dipersatukan di atas agama, di atas keimanan yang sama, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semua, la tahasadu, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau kita ini adalah saudara, maka tidak boleh pertama saling dengki. Kalau kita memang dipersatukan di atas agama, kita ini saudara, la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Dengki itu apa, Pak? Dengki itu apa? Dulure iri. Gak seneng nek dulure oleh nikmat. Pengen nikmat iku hilang. Itu iri, Pak. Dulure oleh nikmat senep.
dulure tuku mobil bingung dan berharap nikmat itu hilang. Janganlah kalian saling mendengki, saling hasad. Ya. Jangan wala tanajashu, jangan saling menyakiti dalam jual beli. Wala tadabaru, jangan saling membenci, jangan saling mendiamkan. Ya. Jangan wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling mendiamkan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual di atas jualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Lihat, ini harus dipahami dan dicatat benar-benar. Seorang yang mengatakan, oh fulan adalah saudaraku, nggak mungkin Pak, kita ini ingin menyakiti mereka. Sama muslim satu dengan muslim yang lain, mereka tidak akan menyakiti saudaranya yang lain. Makanya sampai-sampai kalau kita mau membaca kembali, ya, udkhulu fisilmi kafah, masuk Islam itu secara utuh, sempurna. Ketika kita sekali lagi beragama Islam, janganlah kita mencela, mendolimi saudara-saudara kita yang lain. Dan ini masih banyak terjadi. Bahkan naudzubillah, syaitan, iblis berusaha untuk membenturkan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Hujurat ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhor qaumun min qaumin asa ayyakunu khairon minhum. Janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain. Jangan kita mencela yang lain, bisa jadi mereka lebih baik daripada kita. Tapi nggih menungso niku Pak, nek wis ditutupi rasa hasad, semua jadi kabur, Pak. Semua jadi kabur. Nggak nampak lagi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan saudara-saudara kita. Wala nisa min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela kumpulan yang lain. Boleh jadi yang dicela itu jauh lebih baik. Diingatkan nih, disebutkan nih, sing lanang ojo mencela kumpulan yang lain. Ibu-ibu juga jangan mencela kumpulan yang lain. Kadang-kadang terjadi, bahkan naudzubillah, kadang-kadang sing wis padha ngajine yo ngoten. Ya. Nyari apa gitu loh. Janganlah kita mencela yang lain, sibuklah dengan diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita sibuk dengan diri kita. Ngapain sibuk dengan orang lain, apalagi mencela orang lain. Yang namanya saudara nggak mungkin, Pak, melakukan hal-hal yang tadi kita sebutkan. Wala tanabazu bil alqab. Ya.
dan jangan pula memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita dinasihati oleh Rasulullah sing jenenge sesama muslim iku ojo saling mencela, jangan saling apa tadi? Terus dengki, apalagi? Jangan sampai. Dan sudah selayaknya mereka saling tolong menolong. Ini loh yang harus dilakukan. Ya, yang diperintahkan itu hendaklah kalian saling tolong menolong. Sesama muslim yang namanya saudara, yang namanya satu bangunan, yang namanya satu apa tadi? Tubuh, bukan saling mencela, bukan saling mendengki, bukan saling iri, tetapi hendaknya saling tolong menolong. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa atau pelanggaran. Maka sebisa mungkin tolonglah saudara kita dalam hal yang kita mampu tentunya. Kita mulai dari orang-orang terdekat kita, bantu mereka. Makanya seorang mukmin, seorang muslim itu harus peka. Bukan suudonnya, bukan hasadnya yang didahulukan. Ya. Saudaranya nggak hadir ngaji, bukan suudon dulu. Ada saudaranya mungkin nggak datang ke pengajian, nggak suudon. Coba dicari tahu, apakah sakit ataukah ada urusan yang lain. Selalu ada alasan untuk saudara kita. Berilah udzur yang baik untuk saudara-saudara kita. Itu seorang muslim sing jenenge dulur, Pak. Dulure awak dhewe iku lho. Kita lah berusaha memberikan udzur yang positif, bener gak? Tapi ini gak diterapkan sesama muslim. Ya. Naudzubillah. Allah perintahkan kita, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dalam masalah ketakwaan. Tolonglah saudaramu. Apa yang bisa kita bantu? Ada tetangga kita kesusahan, bantu. Apalagi muslim, wis tonggo muslim. Dulu kita sebutkan tetangga muslim ada berapa hak? Tonggo muslim iku nggak ada pirang hak. Masuk lali. Lali apa nggak eling? Tetangga itu ada berapa? Lali. Tetangga ada berapa? Iki perlu dikai soal ujian nih. Ben mari ngaji pekan berikutnya atau bulan berikutnya ujian sih. Tetangga ada berapa? 4 apa 5? 4 apa 5? Berapa? 4. 5 apa 6? Tetangga itu ada 3. Yang pertama,
tetangga muslim yang masih ada hubungan kerabat dengan kita punya 3 hak. Yang kedua, tetangga muslim punya 2 hak. 1 hak sesama muslim dan hak sebagai tetangga. Yang ketiga, tetangga non muslim, dia punya 1 hak, hak sebagai tetangga. Paham ini? Wis eling? Tenan? Gue bulan ngarep lali neh iki. Lah ini ada saudara kita sesama muslim kesusahan, dia punya 2 hak. Alangkah buruknya perangai seorang muslim bila punya tetangga yang beragama Islam yang kemudian kita tidak peka dengan kesusahannya. Ya. Padahal Allah tegaskan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa selama baik. Makanya termasuk, mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang ada di jauh sana, di Palestina dan lain sebagainya, bantu mereka, tolong mereka. Mungkin ada yang mengatakan nyapo nolong wong ado-ado, tonggone wae kadang ora di tolong. Kita jawab, mereka juga saudara kita, mereka juga punya hak untuk ditolong. Mereka saudara dan Allah perintahkan. Dan tadi kita sampaikan, sesama muslim, sesama mukmin itu kalbunyan, seperti satu bangunan, ya. Seperti satu tubuh. Yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Ini yang harus kita perhatikan. Apalagi tetangga kita, orang mukmin itu yang paham dengan tetangganya, dia akan menolong. Karena tetangga punya berapa hak tadi? 2. Dengan muslim yang lain, mukmin yang dia tolong, karena juga punya hak sebagai sesama. Ini yang hendaknya diperhatikan. Ya. Allah perintahkan kita agar kita satu dengan yang lain, saling menguatkan. Bukankah Rasulullah pernah menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Salah seorang di antara kalian tidaklah sempurna imannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita nggak ingin terzolimi, nggak ingin tersakiti, tentu kita nggak ingin saudara-saudara kita juga tersakiti. Ketika kita tidak ingin diri kita kelaparan, tentu kita tidak ridho bila saudara-saudara kita juga kelaparan. Makanya disinilah kepekaan kita harus ada. Allah yang memerintahkan kita untuk saling tolong menolong. Tolonglah saudaramu. Kita itu satu tubuh. Maka juga lucu ketika ada orang yang beragama Islam dengan saudaranya yang muslim kewereng, dengan yang di luar Islam suwayang. Terus konsepnya piye? Loh Ustadz, itu kan niatnya biar orang-orang di luar Islam lunak. Lah nek dengan orang di luar Islam harapannya seperti itu, apalagi dengan sesama Islam, tentunya harapan kita juga bisa lebih lunak lagi kan gitu. Tapi kadang-kadang ya kebalik konsepnya. Ya. Jadi sekali lagi, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tolonglah saudara kita. Dengan apa kita bisa menolongnya? Kalau dengan harta, ada dengan harta. Dengan tenaga, punya dengan tenaga.
dengan pikiran kita, dengan doa-doa kita, minimal itu. Ya. Wis tenaga ora, dana ora, pikiran ora, doa ora. Terus apakah itu yang disebut sebagai saudara? Ya. Bantu. Bukankah Abu Bakar, Umar, Utsman dan generasi-generasi terdahulu mereka membantu saudara-saudaranya dengan hartanya, tenaganya, di antaranya banyak yang budak-budak yang dibebaskan. Benar? Ya, dibantu benar-benar. Bukan hanya sekedar teori. Bukankah Rasulullah, istri-istri Rasulullah menolong saudara atau sahabat-sahabatnya? Itu yang dilakukan. Teladan kita telah memberikan contoh. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah perintahkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaklah kalian saling tolong menolong dalam apa tadi? Kebaikan dan takwa. Ya. Mari tolong menolong. Jangan menjadi orang yang tidak peduli dengan saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah pun akan menolong hambanya selama ia mau menolong saudaranya. Lupa kembalinya ke kita. Kita menolong saudara kita, itu Allah yang akan menolong urusan-urusan kita. Lah kadang enek tok. Kok nolong uang terus sopo sing ati nolong awak dhewe mben. Benar? Rasul telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya. Ini yang harus kita lakukan, Pak. Tolonglah saudara-saudara kita. Kita mampu dengan apa? Dengan dana, lakukan. Nggak duit dana, Ustadz, tenaga. Waduh, repot Ustadz, pikiran. Terus nggak duit usul, Ustadz, doa. Ya, itu setidaknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, waman kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis-hadis ini menjadi motivasi bagi kita agar kita senantiasa tolong menolong. Makanya ngapunten dulu pernah kita sampaikan, pentingnya kita itu saling berkabar satu dengan yang lain agar kita tahu setidaknya kondisi dari saudara-saudara kita. Bukan saling suudon loh ya, saling berkabar. Bagaimana kondisi fulan? Bagaimana kondisi fulan? Kita dulu itu di Malang Selatan ada orang yang bercerita kepada kami, Ustadz, di Malang Selatan itu peta dakwah dari agama sebelah itu sudah tersusun rapi. Beliau hanya bercerita seperti itu. Peta dakwah dari agama lain itu tersusun rapi. Desa sebelah sana itu jumlah Islamnya berapa, jumlah agama ini berapa, agama itu berapa, kondisi masyarakatnya seperti apa, yang mampu itu seperti apa, yang tidak mampu itu berapa. Itu beliau cerita seperti itu. Petanya itu sudah bagus, Ustaz.
Lah kita sebagai umat Islam punya nggak ya Ustadz peta dakwah seperti itu? Wis gak ning ngene mejite awak dhewe. Jamaah awak dhewe ku pira to? Sing ekonomine mampu, sangat mampu, butuh dibantu, itu kadang kita tidak tahu. Itu kadang kita tidak tahu, Pak. Ya. Sehingga apa? Ya. Yang terjadi adalah kadang-kadang kita kecolongan. Yang seharusnya saudara kita butuh bantuan bahkan tidak dapat sentuhan sama sekali. Kenapa? Kita nggak tahu. Padahal jelas, tegas Allah perintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini harus kita lakukan. Apa yang mampu kita lakukan? Rasulullah pernah bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin dari kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan menghilangkan kesulitan darinya dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat nanti. Bayangkan bila kita menolong saudara-saudara kita dalam kesulitannya, Allah akan menghilangkan kesulitan-kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, Allah mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya di hari kiamat. Ini juga yang harus kita lakukan. Sesama mukmin itu selain tolong menolong, hendaklah menutup aib saudaranya, bukan malah dibongkar. Ya, aib saudara kita tutup, apalagi dia sudah bertaubat. Ya, apalagi sudah taubat. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba tersebut selama hamba tersebut mau menolong yang lainnya. Maka ini yang harus kita lakukan. Sesama mukmin selain tolong menolong, apa tadi? Menutup aib saudaranya. Apakah kita ridho bila saudara kita aibnya dibongkar oleh orang? Tidak ridho, Pak. Pun aib saudara kita sesama muslim, jangan dibongkar. Ya, jangan dibongkar. Sekali lagi, apalagi dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi ya itulah. Makanya hati-hati dengan majelis ghibah. Majelis ghibah. Soalnya majelis ghibah ini adalah majelis membuka aib orang. Majelis membuka aib orang. Terlebih sekarang ini tahun-tahun politik. Hati-hati. Ya, berhati-hati di tahun politik. Nggak usah komentar. Ya, nggak usah komentar koyok pengamatai. Komentari kita itu nggak ada manfaatnya. Jenengan komentar manfaatin apa? Apa akan mempengaruhi elektabilitas? Waduh, bahasannya nggak manfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu mala, yakni tanda bagusnya keislaman seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Hati-hati ini. Iki wis mulai rame iki, saling serang satu dengan yang lain, menjatuhkan kehormatan muslim yang lain. Hati-hati. Ya, karena sesama muslim tolong menolong, menutup aib
dan tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka, nggak boleh. Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sesama muslim hendaknya mencegah saudaranya dari kemaksiatan. Sesama muslim itu hendaknya mencegah saudaranya dari apa? Kemaksiatan. Rasul bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana mazluman. Wahai Rasulullah, aku tolong menolong jika ia dizalimi. Afara'aita idza kana zaliman kaifa ansuruhu. Lantas bagaimana pendapatmu jika ada orang yang zalim, bagaimana aku bisa menolongnya? Qala tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Cegah mereka, halangi mereka dari kezalimannya, berarti engkau telah menolong. Sesama muslim ini yang harus dilakukan. Kok ono to koncone awak dhewe rasan-rasan stop ndekno. Seleren buyar. Ya nasihati, jangan dibiarkan. Ini perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahan mereka dari kezalimannya, tahan mereka dari kemaksiatannya. Bukankah grup-grup WA itu kadang-kadang sangat rentan dengan hal ini? Benar? Jenengan menjadi pendengar atau ikut andil atau menasihati? Cuma ada 3 ini. Pendengar, ikut andil, atau menasihati. Ikut andil itu bagian ngompori, ngipasi, bumboni, itu sak frekuensi. Atau mendengar, yang tidak ada penolakan dalam hati minimal. Artinya ridho. Makanya kalau ada grup yang gak jelas, metuwo. Ini grup-grup jenengan di HP ada berapa? Banyak. Nek wis sepuh aja akeh grup, Pak. Enggak usah. Ngenteni waktu. Siji rung dibuka, sijine wis kebek. Ngapunten nggih, nek wis sepuh ora usah sering-sering buka grup. Jenengan buka grup itu akan ikut nimbrung. Minimal ada waktu sekian menit untuk buka, scroll chat. Bener? Tinggalkan. Cari yang bermanfaat. Ya, apalagi kalau sudah berisi banyak ghibah dan semisalnya, tinggalkan. Jangan sampai amalan kita nantinya tidak bermanfaat bagi kita, justru kita transfer ke orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sesama muslim itu hendaknya menolong saudaranya, termasuk di antara bentuknya menahan mereka dari kezalimannya. Jika maksiat, tahan dia dari kemaksiatannya. Minimal nasihati, itu minimal. Atau hati kita tidak ridho dengan perbuatan mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Cinta kita pada saudara kita sudah di level apa? Apakah di level yang seperti tadi, mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri-diri kita sendiri?
Ini perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ingat di hari kiamat nanti sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti ketika tidak ada naungan. Di antaranya apa? Warajulani tahabba fillah, dan seseorang atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu ya tadi Pak, kalau dulure salah ya di elekno. Makanya kan dulu pada pembahasan tentang mencari teman yang soleh, Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Karena fa insyaallah kalau kita salah ada yang ngingatkan. Maka di sini poinnya. Di hari kiamat nanti, bila ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Dasarnya adalah karena Allah, Pak. Bukan karena yang lain, bukan li ajlin nas, bukan li ajli dunia, bukan. Bukan karena jabatan, bukan. Makanya sebuah persahabatan, persaudaraan yang kemudian di dalamnya kemaksiatan kok dibiarkan, ini namanya bukan persahabatan karena Allah, tapi karena hawa nafsu. Karena yang namanya persaudaraan, persahabatan di atas agama Allah, jika salah maka akan saling mengingatkan. Ya, akan saling mengingatkan. Termasuk ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman ini apa? Manisnya iman ini apa, Pak? Manisnya iman ini apa? Nikmatnya beribadah. Kita beribadah sudah merasakan nikmat belum, Pak? Atau masih terbebani? Kita duduk di majelis seperti ilmu seperti ini nikmat enggak? Kita sholat sudah merasakan nikmat enggak? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kira-kira nih kita ini sudah merasakan nikmatnya beribadah atau belum? Atau masih terbebani? Kalau kita merasa mendapatkan kenikmatan, maka anteng, Pak. Anteng, kemudian ya kayak mohon maaf, Pak, para pecinta mancing itu ketika dia merasakan nikmatnya mancing, esensinya bukan mendapatkan ikan, Mbak. Tapi apa? Kenapa? Sak jam iku lho gak kroso. Leres mboten? 2 jam lho gak kroso. Dia sudah merasakan nikmatnya mancing. Sahabat-sahabat Nabi dulu, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca sejarah, Rasul itu lah pernah sholat malam sampai surat Al-Baqarah lewat, bener? Surat Ali Imran lewat, bener? Lo iku suwi lo, Pak.
Tapi kenapa bisa di tahap kuat seperti itu? Kok aduk wong mancing, iku lho 2 jam, 3 jam gak kroso, saestu Pak. Bahkan salah satu hiburannya orang mancing yang gak punya pekerjaan saat bulan Ramadan, ya wis iki. Dia akan lewati dari pagi sampai menjelang berbuka dengan nyekel mancing. Ono sing sambat? Ada nggak yang sambat? Nggak ada. Kenapa? Sudah di tahap, di level nikmat. Tiang catur, ngerti catur Pak? Ono tah wong catur gur 15 menit. Kalau sudah di tahap nikmat, itu dari habis traweh sampai menjelang sahur kuat. Leres mboten? Kenapa ngerti? Ngerti Pak. Soalnya cedek masjid biyen waktu di Tuban ada. Jadi habis traweh malam itu sampai menjelang sahur itu kuat. Ora mari-mari, kur didelok tok. Kenapa kuat bahkan nggak tidur? Nikmat. Lah orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka sejatinya sholat tidak akan menjadi beban baginya. Baca Al-Quran tidak menjadi beban baginya. Duduk seperti ini tidak menjadi beban baginya. Lah kata Nabi, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan nikmatnya iman itu. Yang pertama, man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai seseorang, ya, yang dimana dia mencintainya tidak lain dan tidak bukan karena Allah. Jadi orang itu akan merasakan nikmatnya iman ketika dia mencintai seseorang, dasarnya adalah karena Allah. Kenapa kok bergaul dengan orang itu? Oh, itu orang baik. Saya pengen ketularan baik. Orang itu taat kepada Allah. Saya pengen ketularan taat kepada Allah. Kenapa? Karena dulu kita sampaikan, sahib, teman karib itu akan menarik kita. Cari teman yang baik. Dia mencari temannya karena Allah, bukan karena yang lain. Wa man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selainnya. Orang kalau sudah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan yang lain, Pak, fa insya Allah apapun yang dia lakukan nikmat dalam beribadah. Adanya musibah, adanya ujian tidak menjadikan hatinya sempit. Lihatlah bagaimana orang-orang atau para syuhada yang menjadikan mereka tetap tersenyum adalah karena kecintaan mereka kepada Allah melebihi kecintaan mereka kepada dunia. Lihatlah Sumayyah bintu Khayyat, wanita syahidah pertama. Ketika dia disiksa dengan berbagai macam siksaan, kemudian Rasul menyampaikan, isbir ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian di surga. Loh, itu tambah senyum, disambut dengan sambutan hangat, padahal disiksa ini, Pak. Artinya apa? Kecintaan dia kepada Allah jauh lebih tinggi daripada dunia ini. Meskipun disiksa, tidak menjadikan goyah iman-iman mereka. Kenapa? Kecintaannya pada Allah melebihi cintanya pada dunia. Berbeda dengan orang yang mencintai dunia melebihi cinta mereka pada Allah. Lihat orang-orang yang mencintai dunia melebihi cintanya pada Allah, yang ada adalah kekhawatiran. Ibadah nggak tenang. Duduk majelis ilmu nggak tenang. Na'udzubillah. Ya.
Jadi orang-orang yang sudah berada di poin ini, mencintai Allah, mencintai Rasul, melebihi cinta yang lainnya, maka fa insya Allah dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Ya, berada di tahap itu, Pak. Kemudian yang ketiga, wa man kana an yulqa finnar ahabba ilahi min an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Dan orang yang lebih cinta ya dimasukkan ke dalam neraka daripada kembali kepada kekufuran, atau bahwasanya dia daripada harus kembali kepada kekufuran, dia lebih memilih jalan yang lainnya meskipun disiksa dan lain sebagainya. Benci kepada kekufuran. Ya, seorang muslim itu memang ya seperti ini, harus benci kepada kekufuran. Makanya naudzubillah, orang-orang yang ini nasihat, orang yang baru hijrah itu harus banyak-banyak belajar agama, karena dia telah mendapatkan sebuah hidayah. Jangan malah dapat hidayah malah dikotori dengan hal-hal yang kesyirikan lainnya. Ya. Karena kalau dulunya dia belum beragama Islam, masuk ke dalam agama Islam, bukan kemudian masuk ke dalam agama Islam itu pasti selamat. Karena ada orang yang beragama Islam menyembah kepada Allah, juga menyembah kepada selain Allah. Ya, ada yang demikian. Jadi selain dia beribadah kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Maka berhati-hati. Ya. Ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cintailah saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Maka termasuk saudara-saudara kita, ya dimanapun mereka berada, bahkan di seberang negeri yang lain, ya tetap kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya, bukan karena yang lainnya. Kemudian ketika kita sesama muslim adalah bersaudara, maka tugas kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Doakan saudara-saudara kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, muhajirin dan ansor, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan berilah ampunan kepada saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu. Sesama muslim ya ini saling mendoakan. Bahkan muhajirin dan ansor ya ini, mereka mendoakan generasi-generasi terdahulu yang mendahului dalam iman. Pun Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 19. Surat apa? Ayat berapa? Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampun atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini diperintahkan. Doakan saudara-saudara kita. Jika ada saudara kita yang tertindas, doakan mereka agar Allah ya bebaskan dari hal tersebut. Nek jenengan gak iso gawe bahasa Arab, yo gawe yo bahasa saisone. Tapi doakan.
Apalagi sekarang ya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yaitu butuh doa-doa kita semua. Karena ini senjata kita, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata pamungkasnya orang yang beriman. Bukankah di antara yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sebelum perang Badar adalah meminta pertolongan kepada Allah? Ini yang dilakukan. Memohon pertolongan kepada Allah. Dan Allah sami'ud du'a, maha mendengar doa hambanya. Maka berdoa, minta kepada Allah agar saudara-saudara kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk orang-orang yang mendolimi mereka. Ya. Agar Allah musnahkan mereka. Termasuk saat ini al-Yahud yang apa? Mendolimi saudara-saudara kita. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih Rasul pernah menyampaikan, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib. Tidaklah seorang hamba muslim yang berdoa untuk saudaranya yang tidak di hadapannya. Kita jauh dengan saudara-saudara kita. Kita ikhlas mendoakan mereka. Illa qalal malak walaka bimithlin. Ya. Maka ada malaikat yang akan mengaminkan doa-doa kalian dan untukmu seperti doamu. Doanya diijabahi dan malaikat juga mengaminkan. Dalam riwayat yang lain, dakwatul mar'il muslim li akhi bi dhahiril ghaib mustajabatun. Doamu untuk saudaramu yang engkau tidak ada di hadapannya mustajabatun. Apa mustajab? Diterima oleh Allah. Inda ra'sihi malakun muwakkalun. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin walaka bimislin. Itu yang diucapkan. Maka di waktu-waktu mustajab, doakan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Doakan dengan ampunan agar diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan keistiqomahan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita lakukan, doakan. Sesama muslim harus saling mendoakan. Selain tolong menolong, selain tidak boleh mendolimi mereka, tidak boleh menjatuhkan kehormatan mereka, tidak boleh membuka aib mereka, maka mereka senantiasa mendoakan satu dengan yang lainnya. Doakan dengan kebaikan. Dan ikhwani fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi jangan sampai kita acuh dengan saudara-saudara kita. Karena tadi ketika kita sudah tidak peduli dengan saudara kita, jangan-jangan ada sesuatu dalam hati kita. Bisa jadi kita sudah tidak ada rasa cinta dengan saudara-saudara kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka di kesempatan hari ini kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita perhatian dengan saudara-saudara kita. Kita itu seperti satu bangunan, seperti satu tubuh yang hendaknya yashuddu ba'duhu ba'do, saling menguatkan. Satu sakit maka sejatinya kita pun akan merasa sakit. Ya. Saudara kita sedang dizalimi, sejatinya kita juga merasakan hal yang sama. Ya, bagaimana pengorbanan saudara-saudara kita, maka ini juga ada sesuatu yang penting yang perlu kita pahami. Saudara-saudara kita yang saat ini di Palestina sedang diambil haknya, dirampas haknya, dibunuh ya dan lain sebagainya. Itu mereka masih bersemangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah
Nah, kita yang di sini diberikan keamanan tentunya harus lebih bersemangat lagi untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah. Manfaatkan kesehatan, manfaatkan keamanan, kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Jangan sampai nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah lantaran tidak kita pergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Karena kullu ni'matin la yuqarribuna ilallah fahiya baliyah. Nikmat yang tidak menjadikan seorang hamba semakin taat maka akan menjadi petaka bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa pembahasan masalah persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala sejatinya menjadi pengingat bagi kita. Mari kita saling perhatian, kita saling mendoakan, saling tolong menolong, bukan saling hasad, saling iri, saling dengki satu dengan yang lain. Jika ada saudara kita jatuh dalam kealfaan, nasihati, bukan malah digunjing, apalagi dibeberkan aibnya. Ya, nasihati dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi orang melakukan sebuah kealpaan karena ketidaktahuan. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ini diantara yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami yang dalam, paham ya? Jelas apa belas? Bulan depan ada soal ujian. Pripun Pak? Sepakat apa enggak sepakat? Tenan loh ya. Bulan depan bawa pulpen semuanya. Pripun? Kok wajahe cemas ngono jenengan? Astagfirullahaladzim. Ya wis gak sida wis. Tambah gak budal kabeh engko. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita, saudara-saudara kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita di Palestina sana, mudah-mudahan senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-Yahud wa Nasara ya, yang mendolimi saudara-saudara kita, mudah-mudahan diberikan hancuran sehancur-hancurnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.